Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wal azizul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mas'ur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mas'kur. Amma ba'd. Ayuhas saimuna was saimati rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal aqibatu lis-sabur. Ibunda dan ayahanda, puan-puan, encik-encik dan tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati. Mari kita bersyukur kepada Allah Syakur yang masih memberikan kita sisa umur hingga pada Ramadan yang banyak nikmatnya bertabur. Kita bersyukur pula karena kesehatan badan tidak uzur, semangat datang ke masjid untuk solat dan mendengarkan kaji tidak kendur. Mudah-mudahan nikmat yang semakin bertabur, pandai kita bersyukur, terhindar kita dari sikap takabur dan perangai kufur, diselamatkan Allah kita di dunia dan di akhirat sejak dari alam kubur. Amin ya rabbul ghafur. Kita awali pengajian dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sejalan dengan Muhammadiyah, hari ke-22 puasa hari ini. Tapi yang mengikut ketentuan pemerintah, hari ke-21 hari ini. Inilah penentuannya. Yang penentuannya itu bukan di start, tapi di finish. Siapa yang sampai ke finish, itulah pemenangnya. Allah menegaskan di ujung ayat 184 surat kedua Al-Baqarah, Na'udzubillahis samiyil alimi minasyaitonir rajim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasa itu sungguh-sungguh baik bagi Anda, bagi Mika, jika Mika sungguh-sungguh mengetahui bagaimana tata cara berpuasa yang baik itu. Izin Allah jugalah kita dapat subuh ini bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita dapat memberikan kemapanan iman, semakin teguh azam kepada Islam, bertambah ibadah, berperangai semenggah, berakhlakul karimah, sehingga hidup kita barokah, rumah tangga sama rasa, sakinah, mawaddah, rahmah dan saadah. Sudah beberapa kali Ustaz Jaidil menelepon saya, termasuklah untuk nuzul. Tapi saya tak punya waktu sesuai dengan harinya. Izin Allah, Ananda Marhalim pagi ini, subuh ini tak mengisi jadwal. Saya dapat mengisi jadwal. Subuh ini di Masjid Ar-Rahim Jalan Imam Munandar. Besok insyaAllah di Masjid Ar-Rahim Jalan Pepaya Gang Tanjung. Dari Ar-Rahim ke Ar-Rahim. Rabu insyaAllah di Masjid Al-Hidayah Jalan Meranti. Kamis insyaAllah di Masjid Arfa'un Nas Unri. Jumat insyaAllah di Masjid Wahidin Jalan Lobak. Sabtu insyaallah di Masjid Al-Mutmainnah di Bukit Barisan. Ahad insyaallah di Masjid Al-Muhajirin Jalan Eka Tunggal. Alhamdulillah, jamaah dan pengurus masjid masih percaya saya menyampaikan dakwah. Padahal saya ini insan yang dhaif, yang lemah, yang acap berbuat salah. Karena Allah tutup jugalah kelemahan dan kesalahan saya masih dapat berdakwah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya puasa itu sungguh-sungguh amat baik bagi Mika jika Mika sungguh-sungguh tahu bagaimana cara berpuasa yang baik. Kita bersyukur karena Ramadan ini
memiliki berbagai keistimewaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berharap betul umur kita sampai pada Ramadan. Berdoa sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, barokahilah kami pada Rajab dan Sa'ban kami. Jadi orang yang bakal mendapatkan kebarokahan hidup itu ialah orang yang menjaga kebersamaan, menghindari perpecahan. Bersanak saudara, dia bersilaturahim. Kepada sesama manusia dia berukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Jadi Ustaz Zaidil, istilah silaturahim itu, kalau saya dengan Ustaz Zaidil adik-beradik, awak datang ke rumah saya, itu silaturahim namanya. Tapi Yusdar dengan saya tak adik-beradik. Yusdar datang ke rumah saya. Mana Imam Yusdar tadi? Maka dia berukhuwah Yusdarling. Wa balighna fi Ramadan, dan sampailah usia kami ke Ramadan. Apa keistimewaannya? Satu, ibadah sunnah nilainya sama dengan yang wajib. Kita tadi melaksanakan tahiyatul masjid, sama nilainya dengan solat wajib. Kita tadi melaksanakan solat sunat fajar atau solat sunat qabliyatul subuh. Ujar Rasulullah, rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu di luar Ramadan. Di Ramadan bagaimana? Lebih baik daripada dunia yang menyempurnakan kebaikan akhirat. Pertanyaan saya ialah, siapa yang menguasai dunia sekarang? Ekonomi, politik, dan kekuasaan. Orang muslim atau orang kafir? Orang kafir. Apa penyebabnya? Kerana mereka tak menjaga solat subuh, yang didahului dengan solat sunat tahiyatul masjid dan fajar, diawali dengan solat sunat wudu. Apalagi siapa yang pergi solat subuh ke masjid, kemudian seusai dia solat subuh, dia beristighfar, berzikir, berdoa, dan dia tak balik ke rumah. Dia duduk membaca Quran, menghafal Quran atau mendengarkan kaji sampai melewati waktu syuruk antara 5 hingga 20 menit. Dia melakukan solat sunat Isra, kanat ajran hajatan wa umatan wa umratan, hajatan wa umratan, tamah. Allah berikan ganjaran kepada mereka sama dengan haji dan umrah yang mabrur di luar Ramadan. Di saat Ramadan, yang sudah berhaji semakin mabrur, yang belum berhaji dimudahkan mendapatkan kemabruran. Adik pupuan kami beserta laki dia sebulan penuh Ramadan di Makkah. Tapi dia naik trapel aja, makan tidak, nginap tidak. Nginap di rumah saudara kami, karena banyak saudara kami di Mekah. Sebab nenek kami, ayah dia Arab, mak dia keturunan Raja Pagaruyung. Dapat dia sebulan ke sana karena minta kirim surat. Diundang oleh saudara ke sana untuk bersilaturahim. Apalagi keistimewaannya, ibadah wajib nilainya dilipat gandakan oleh Allah. 10 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan 70 pangkat 70 pangkat 70. Nilai puasa Allah yang beri, lebih istimewa dari nilai-nilai yang lain. Kemudian di akhir-akhir ini
Mulai 17 Ramadan hingga ke 29 Ramadan atau 30 Ramadan, Allah berikan satu malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan dibandingkan malam-malam lain, yakni malam Qadar. Jangan sebut pula malam Lailatul Qadar, sudah malam Laila pula lagi. Lailatul Qadar atau malam Qadar. Apa keistimewaan Qadar itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu mula pertama diwahyukan pada malam Qadar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacakanlah kehidupan kalian dari hidup yang telah diciptakan oleh Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah Mika apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairum alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah tahu apa lagi ayatnya? Sambung ayatnya. Tanazzalul malaikati warruh. Turun malaikat Jibril. Ngapa malaikat Jibril turun? Sambung ayatnya. Tanazzalul malaikati warruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Untuk menebarkan urusan rencana Allah setahun berikutnya. Apa tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar? Hidup semakin tegar, sikap semakin sabar. Terutama ketika dapat hal yang mencabar. Jiwanya tenang, hatinya senang. Dada tak bimbang, dada tak berguncang, pikiran tak bimbang. Menghadapi masa depan tak gamang, kerana yakin Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki bini berkasih sayang, anak-anak ndak donan kare harang ngan gadang karengkang. Jojiran tetangga tenggang manenggang. Tapi yang penentunya dari semua itu solat. Betapapun bagusnya puasa kita, tapi solat cacat tak ada guna. Nang ngadong gunana, degaga gunana. Boten nenten artini pun. Teu aya artina. Hadong alak kita? Hadong? Aha marga Yusdar. Yusdar aha marga? Hah? Simanjunta. Madung sadia tahun di dison. Alhamdulillah jolo. Ayak orang Sunda di dia. Ayak saha? Aga Ugi. Orang Bugis. Dega aga. Tiang Jawi enten wonten? Sinten? Sinten? Pulau sinten? Jangan golak je. Nambah-nambah wak sobik golak sudah. Lah baca lapui mulia awak menyampaikan ndak jadi dangai do kalera bana. Sia iya itu. Lapone awak menyobuknya ndak didonga je. Nambah-nambah lah, boleh lah mah. Penentunya solat. Ini yang ditegaskan oleh Rasulullah. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang tupang dinul Islam. Maka Allah menegaskan pada surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-238. Saya ulang ayat yang ke-238. Hafizu 'alas salawati
Maka jaga peliharalah solat-solat mika. Wassolatil wusta, terutama solat wusta. Solat wusta itu ayat tilu, agak telu, hadong tolu. Tapi kau tolu bahasa Batak ke? Ada orang tertak bulu menjual ikan di pasar pagi Arengka, datang orang Batak. Tolu. Jadi kata orang tertak bulu, kau tolu apa? Kau ikan yang dia jual. Tolu ayang dang. Ikan yang jual tolu katanya. Tak jadi berjual boli dah, nyobongi orang Batak. Dia jual ikan dan dia jual tolu je katanya, tolu ayang. Itu perbedaan bahasa. Bahasa Sunda cokot ambil, atos sudah. Bahasa Jawa cokot gigit, atos keras. Kalau di awak bola ditendang-tendang kan, oleh Bugis bola didiami. Rumah itu bola. Kalau Cina bola, tidak. Itu perbedaan bahasa. Yang pertama solat subuh, solat wusta itu. Maka apa keistimewaan solat subuh lagi? Inna Qur'ana fajrikana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh Allah beserta para malaikat secara khusus. Solat lain disaksikan juga, tapi untuk subuh ini apa kata malaikat? Ya Allah, saya lapor. Walaupun Allah tahu ya, tapi prosedurnya begitu. Pagi ini, subuh ini, saya tengok Jaidil Kamal ada di masjid. Tapi si Ajo Kawi nggak ada dah. Si Ajo Kawi lalok manungkui. Maka kalau kita ingin hidup beruntung, buktikan doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur nak? Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kesadaran hidup kami. Lagi-lagi kami. Maka orang yang benar-benar hidupnya benar-benar hidup ialah yang menjaga kebersamaan kami. Bukan kita. Kalau kita orang lain tak ikut. Kalau kami semua ikut. Wa ilaihin nusyur. Ba'dama amatana, setelah mengembalikan kesadaran hidup, setelah menahan kesadaran hidup kami sementara kami tidur tadi. Wa ilaihin nusyur, dan kepada engkaulah kami kembalikan hidup dan mati kami. Buktikan doa ini. Apa buktinya? Sebelum keluar kemana-mana dari rumah, maka keluar pertama dari rumah Isra, menembus kegelapan subuh, minal bait ilal, dari rumah ke masjid. Barulah berlimpah barokah. La fatahna alaihim barokat. Allah bukakan pintu-pintu barokah. Ini tidak lakinya mula pertama keluar rumah bakar rajo. Indak kamu saji dah. Nan bininya keluar rumah pertama pai balanjo. Rasaki nan didapat oleh laki, apa nan dibali oleh bini ketika balanjo, indah Allah sertai jo barokah. Kalau nyolai solat di rumah, Allah agihnya barokah sacacah. Atu makonyo kini ko barokah semakin berkurang. Mari kita uji. Mana yang banyak corak, ragam, warna, mutu, kualitas kain dulu atau sekarang?
sekarang? Mana yang banyak perempuan dan laki-laki yang bercelana ketat, yang berpakaian ketat, dulu atau sekarang? Kalau begitu kain yang banyak itu tidak barokah. Mana yang banyak petugas keamanan, polisi, tentara, hansip, satpam, dulu atau sekarang? Mana yang aman negeri? Kalau begitu petugas keamanan yang banyak itu tidak barokah. Datang ke masjid diamalkannya kaji ustaz. Tinggalkan yang buruk, bawa yang baik. Ditinggalnya terompa buruknya, dibawanya terompa naranca. Salah memahami kaji. Yang guru, yang dosen mula pertama keluar dari rumah ke sekolah atau ke kampus, murid dan mahasiswa keluar pertama dari rumah ke sekolah dan kampus, maka ilmu yang diajarkan dan ilmu yang dipelajari Allah kurangi barokahnya, atau bahkan tidak Allah beri barokah. Titel wah tapi ilmu tidak menakah. Awak sangko betul-betul lah dia sarjana pendidikan Islam SPDI, tapi kiranya sarjana pada indah. Yang kedua, sholat asar. Kalau sholat asar dahului juga dengan sholat sunat qabliyah. Berapa rakaat? Sadia rakaat Yusdar? 4 rakaat. Opat. 4 rakaat. Yang ketiga, sholatul isya. Satu-satunya sholat sunat sebelum isya itu sholat sunat antara azan dan iqamah. Disebutkan secara khusus sholat antara azan dan iqamah. Kalau yang lain-lain enggak, sholat qabliyah. Tadi ayat yang dibacakan oleh Imam Yusdar betul-betul lah. Wa makana, dan tidaklah. Pangkalnya itu wa makana, dan tidaklah. Wa makana linapsin antamuta, dan tidaklah Anda mati illa biiznillah, kecuali menurut ketentuan Allah. Semuanya itu Allah menentukan. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah solat itu dengan teguh. Teguhnya bagaimana? Bukan untuk diri kita saja, tapi semua. Sampai-sampai Allah menegaskan pada surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6 di pangkal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apa artinya? Wahai jangan pelihara. Kalau pelihara berarti tetap dia di neraka. Wahai hamba-hamba Allah yang telah menyatakan dirinya beriman, hindarkan diri Anda dan keluarga Anda dari neraka. Hindarkan, jangan pelihara. Ini sama pula dengan terjemahkan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Berarti bawah kamu tak puasa, atas saja yang puasa. Terjemahkan dengan bahasa yang benar. Wahai hamba-hamba Allah yang telah menyatakan dirinya beriman, diwajibkan kepada Anda berpuasa. Bukan atas Anda saja yang berpuasa, atas bawah puasa. Atas kesalahan saya, maafkan. Tolong maafkan kesalahan saya, atas bawah muka belakang, kiri kanan. Bahasa itu santun. Jangan buat dilarang tidur di dalam masjid. Masjid bukan tempat tidur. Tapi tidak ada Rasulullah melarang orang tidur di masjid.
Tapi jaga air liur basi. Tengok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Menjelang subuh itu orang-orang tidur di masjid. Dilarang masuk. Hanya yang berkepentingan. Titik. Kiranya mal yang penting masuknya. Dan pada surah ke-20 Toha ayat yang ke-132 Allah tegaskan lagi, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan ajaklah ahli keluarga Anda melaksanakan solat, wastabir alaiha, bersabar Anda mengajak mereka solat, dan bersabarlah sebelum solat, ketika solat, dan sesudah solat. Ikut ndak? Jagoang capek, kalau ndak jago tengoklah bekuang, mak egang bekuang. Itu ndak sabar namanya. Kalau datuk kami dulu, betuah, bangunlah betuah. Aduh beruntung betul datuk dapat cucu. Tengoklah. Bangun dia pergi solat subuh ke masjid. Oh, intan payung. Bangunlah. Iko mari apole orang Minang. Astagfirullah wa angko. Dia kalau menengok yang buruk ndak astagfirullah. Kalau menengok yang buruk apa? Subhanallah. Yo santiang bana perangai waang sehingga membuat kapalo amak panyang. Apa ang paneh bentuk caciang. Astagfirullah itu. Itu makanya kalau awak merantau tinggal kabau tu di kampung, bawa Minangnya. Galak orang galak lo awak nak digalakan orang. Dia mau aja. Kau sebelum berbuka baju ojang. Orang sebelum berbuka tu berdoa orang. Tak tahu tu dia sedar baju ojang tu dah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sikap yang sabar melalui solat dengan sabar. Bersabar sebelum solat. Jojo beko ya jo ambo taruihan. Tata sudah yo ta. Enton lantak waang lah surang. Makasihnya. Karajo, maota, manonton tinggal. Dan ini Allah ajarkan ketika awak tasasa. Kalau awak tasasa kamu apai? Ke rumah taci. Ke rumah taci ri. Kita sedang berhadapan dengan presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota. Tiba-tiba tasasa awak taruh je awak madok. Ndak tinggal presiden surang lawaang. Ketika awak sedang bayoyo laki bini, bayoyo, saat kelamaan tu tasasa bagi jero tarikh mamangkua bercocok tanam atau batinggan. Mengapa untuk solat tidak bisa meninggalkan kegiatan? Mengapa untuk solat tidak bisa meninggalkan kegiatan? Tandanya kualitas imannya lebih busuk daripada lebih hancing daripada kencing. Itu pelajaran dari Allah. Kok latah sasa awak tak peduli dah. Daripada balik ke bagai lemak peak kan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan solat itu dengan teguh. Istiqomah. Istiqomah ni yang paling penting. Istiqomah dengan syahadatnya, istiqomah dengan solatnya, istiqomah dengan saumnya, istiqomah dengan zakat fitrahnya,
istiqomah dengan hajinya, umrohnya. Apa tuh istiqomah? Berteguh hati, bertetap pendirian, konsekuen. Dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dengan cara apapun, dia tetap menjaga dan memelihara imannya, Islamnya, amal solehnya, dan akhlaknya. Mengapa akhlak? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kemuliaan para mukmin itu ditentukan oleh akhlaknya yang baik. Perangai semenggah akhlakul karimah. Indak suko melakukan perbuatan-perbuatan yang ndak menakah, yang ndak tentu arah. Sebenarnya yang wajib kita jaga dan pelihara dari sholat itu ada 7. Tidak mungkin saya selesaikan di RRI saja udah 3,5 tahun, belum tamat-tamat lagi. Yang pertama, menjaga 7 kesucian dan keseimbangan. 7 tuh menjaga 7 kesucian dan keseimbangan. Yang pertama, kesucian hati sanubari dengan keseimbangan akal dan pikiran serta ucapan dan perbuatan. Amboraso jamaah musaji ar-rahim kau ndak suko jo kaji yang boleh. Tapi berpikir, anda itu perasaan saya saja, kata akal. Jamaah Masjid Ar-Rahim itu ingin bertukar-tukar selera. Bahan sama, tapi cara mengolahnya kan berbeda. Coba lihat perbedaan antara uas dengan uah. Atau uat. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Alpian Tanjung. Kalau pulang rugi, tidak dapat sholat Isra. Oh, selang pendeknya bocor. Selang pendeknya bocor. Kawahnya meluap. Selang pendek bocor, kawah meluap. Oh, di Pekanbaru sekarang banyak betul polisi. Poluan tidur. Iya. Saya tadi lewat Sudirman, lewat Arifin Ahmad belok ke Sudirman. Ndak lewat saya jalan Paus, sebab di jalan Lyon Air itu, aduh, polisi tidur, poluan tidur sepanjang jalan. Ngapa kau ketawa? Bukan polisi tidur, poluan tidur. Berlubang-lubang. Yang kedua, menjaga waktu sholat. Yang ketiga, menjaga keutamaan sholat. Afdalus sholah awalul waktu, sholatul jamaah fi masajid. Seutama-utama sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Tapi sementang di awal waktu itu harus didahului dengan pemanasan. Termasuk Ustadz Jaidil di tempat tidur. Tidak boleh langsung-langsung, ada pemanasan dulu. Karena mesin perempuan itu lambat hangat panasnya. Apa pemanasannya? Yang pertama sholat sunat wudhu, yang kedua sholat sunat rawatib, yang qabliyah, yang ketiga sholat sunat tahiyatul masjid. Nanti ada pendinginannya. Pendinginannya apa? Istighfar, zikir dan doa serta sholat ba'diyah kalau ada. Yang kelima, yang keempat, menjaga tartil dan tumakninah. Tumakninah dan tartil. Misalnya kita masih berada di jalan, orang sudah qomat, tidak boleh mempercepat langkah. Sersan saja, serius tapi santai. Tiba di dalam masjid, masuk pelan-pelan, ucapkan doa, langkahkan kaki kanan, berdiri tegak betul, santai saja. Sudah berdiri tegak betul, baru Allahu Akbar. Sabar,
sabar, sabar. Sampai ini ke sini duluan, baru doa iftitah. Ikut ndak? Allahu Akbar kabi. Itu namanya maliang kecik Rasulullah, mencuri di dalam solat. Dulu saya berpikir Ustaz Jaidil, mengapa Rasulullah menyebutnya mencuri? Nyeletuklah jamaah, mencuri star buya. Oh iya, mencuri star. Allahu Akbar, subhana, sempurna kalau ngikut Imam Malik. Allahu Akbar, tartil. Rabbi ghfirli warhamni. Ini enggak Rabbi ghfirli warhamni wajibni wafa'ni warzuqni wadini. Yang kelima, menjaga pemahaman dan penghayatan. Kita hayati betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi beribadah, sebab hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Yang keenam, menjaga sunat-sunat solat dan solat-solat. Menjaga sunat-sunat solat dan solat-solat sunat. Yang wajib dalam solat itu 5 cuma. Berapa? Sadia, Yusdar, 5. Sada, takbiratul ihram, wajib. Tapi mengangkat tangan sunat. Ada 4 posisi kita ngangkat tangan. Tapi karena dia tidak berilmu, semua ngangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau imam boleh juga Allahu Akbar atau Allahu Akbar, atau serentak Allahu Akbar. Tapi kalau jadi imam, apa yang kita perintahkan kita melaksanakan dulu. Jadi kalau awak jadi RT, gotong royong, tak begitu dah. Awak mulai duluan. Ambolah mulai kah? Cepatlah. Jangan seperti pemerintah di negara tetangga Filipina tu. Rakyat disuruhnya mengencangkan ikat pinggang, dah hampir putus pinggang rakyat, mereka semakin gadang pinggangnya. Itu di negara tetangga Filipina tu. Tahu negara tetangga Filipina? Tetangganya Filipina. Iya. Apalagi yang kedua, Al-Fatihah. La solata liman yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidaklah dapat disebut solat jika dia tidak melapaskan Fatihatul kitab, Al-Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir, tahiyat akhir. Makanya kalau Muhammadiyah, elok-elok Zaidil, Muhammadiyah, ndak Mamadiyah doh. Muhammadiyah sholat tarawihnya kan 4 rakaat, tahiyatnya cuma sekali, karena tahiyat pertama sunat. Rasulullah ketika bertemu Allah bingung bagaimana cara mengucapkan salam kepada Allah. Tak mungkin assalamualaikum, salamai lawaang, tak mungkin lah. Dapatlah bisik-bisik tetangga, ku dengar lagi. Apa yang kau bisikkan? Gigiku yang ngompong. Haram bu, haram, haram pak. Jelaskan itu Ustaz Jaidil. Al-A'raf 205 tu. Tidak usah kan bicara biasa. Ngapal Quran awak atau berzikir awak tidak laku. Kalau orang sedang menguraikan Al-Quran dan hadis. Kama apa inya tadi? Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kesempurnaan salam hanyalah untuk, kesempurnaan penghormatan hanyalah untuk Rabb. Dijawab oleh Rasulullah, assalamu alaina, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah.
Dijawab lagi oleh Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Sampai situ tahiyat pertama. 3. Yang keempat, bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau di dalam solat tidak ada sayyidinanya. Ya Yusdar, karena Rasulullah bukan orang piaman. Yang CD itu orang piaman toh. Di luar solat lantak lah. Kalau di dalam solat tidak bersayyidina. Karena apa? Sallu kama ra'aitumuni. Rasulullah tak ada bersayyidina. Kecuali di tempat-tempat yang sunat. Nah, misalnya ya, mulai malam tadi harusnya sampai malam terakhir. Allahumma rzuqni lailatul qadar. Ya Allah, gira saki kami jo malam qadar. Sudah tu tambah ciek lai. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Beri kami rezeki untuk dapat bertaubat sebelum mati. Tidak ada sebelum meninggal situ dah. Wa mahyaya wa ma meninggal. Tidak ada dah. Maka yang paling terhormat untuk manusia itu mati. Keceknya ayam ke ayah kami. Allah yang menyebut mati. Lima menit lagi. Harus betul-betul ahnya. Kalau salah ahnya, lagu itu tidak bagus. 5 menit lagi. Tapi 5 menit lagi. Itu tidak betul tu dong. Tu kelamaan tu. Bagus galak ibu-ibu. Nya ibu-ibu yang biasa tanya. Lanjut. Insya Allah jawabnya. Lanjut. Yang kelima, salam. Salam pertama, menghadap ke kanan, sunat. Mengangkat tangan tadi 4 posisi. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, ketika hendak sujud, Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Yang keempat, saat bangkit dari bangkit ya. Waang bangkit mah. Ketika beranjak dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Jadi ketika rakaat pertama ke rakaat kedua tidak perlu ngangkat tangan. Aku ngangkat tangan pulanya. Sudah tu salam, assalamualaikum warahmatullah. Entah apa lah, buka-buka bentuk ikut kau. Membuka pintu surga. Mudah mana membuka pintu surga? Surga yang mana? Surga yang mana engkau harapkan? Jannatul Firdaus, Jannatul Firdaus mesti didambakan. Pemuda mana yang kau harapkan? Pemuda yang tulus engkau dambakan. Ini ndak pemuda yang banyak pulus, pemuda yang banyak pulus. Apa gunanya kalau dia banyak pulus, awak dibawanya terjerumus. Us. Tapi kalau Yusdar nyanyinya lain. Janda yang mana? Janda yang mana? Mana bini kau ada? Hadong istri. Hadong istri nah. Halak mana? Istrinya halak mana? Halak Medan, bukan halak kita. Oh, jadi rupanya anaknya pejabat. Peranakan Jawa Batak. Dah. Maka istiqomahlah menjaga solat. Dan ketika solat ini sebenarnya rukun Islam yang lain masuk ketika solat. Dan lebih dahsyat kita puasa ketika solat. Pada saat solat kita puasa. Waktu kita puasa boleh tidak berjalan-jalan kemana-mana? Asal tempat baik. Ketika solat tidak boleh. Kecuali awak nih solat di belakang saf imam nih, bukan di belakang imam betul.
rasa-rasa kita, ada teman di belakang seorang, tidak boleh dibiarkan sendiri, mundur kita menemani dia. Itu kebersamaan. Kan kosong saf tuh, yang kiri bergerak memenuhkannya kembali, sehingga saf yang di sana kosong satu orang, nanti yang datang kemudian memenuhkannya. Ketika sholat, ketika puasa boleh tidak kita bernyanyi? Boleh tidak ketika puasa kita nyanyi? Tanjung Katung airnya biru, tempat nak dara mencuci muka. Tahu diuntung memang perlu, supaya Allah janganlah murka. Ya Allah ampunkan kami. Engkau siapa nama? Hah? Kalau Yogi, aduh emak kawinkan aku. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang. Sambil menangis engkau bersyukur, mengingat nikmat dari Allah yang Maha Penyayang. Dua tiga kucing berlari, tidaklah sama si kucing belang. Biar jiwa menahan hati, asal taatku tidaklah goyang. Tapi kata Yogi, dua tiga dapat ku cari, tidaklah sama engkau seorang. Mana lo samonya satu-satunya, kembar aja tidak mungkin sama. Kembar aja tidak mungkin sama. Boleh tidak kita ketika puasa berdekatan dengan istri? Boleh. Saya tadi sebelum sini cipika-cipiki duluan. Karena adat kami begitu. Jumpa dengan adik cipika-cipiki juga. Adat Arab kami begitu. Oh, datanglah bini Yusdar kan. Saya tak mau sholat di belakang abang. Saya sholat di samping abang. Tidak ada cerita belakang kau. Tidak boleh dekat aku. Mulak tujabu. Nanga dong. Madung mangan modom, madung modom mate. Alah. Ketika sholat tidak boleh kita mengucapkan apapun, walaupun baik. Ustadz Jaidil datang ke rumah saya sedang sholat duha. Assalamualaikum. Tidak boleh jawab salam. Tidak boleh. Tidak boleh pula ngasih kode Allahu Akbar. Tidak boleh. Tenang mau. Tenang mau. Ini ada pula imam. Allahu Akbar. Sami Allah. Itu tidak sah jadi imam. Rupanya mertuanya Ali Akbar. Maka Allah. Tidak mau jadi nyebut Akbar kan. Hamidah bini dia. Sami Allahu liman. Tidak mau disebut nama bini. Kalau di rumah, Sami Allahu liman adik sayang. Si Jaidil kan bini pertamanya kan Hasanah tuh. Bini kedua Khadijah. Ketika berdoa antara multazam dengan antara rukun yamani dengan multazam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kok hasanah-hasanah aja. Awak dak do di doa aja. Diubah doa sama dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Itulah kalau tidak berilmu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka mari kita jaga dan pelihara. Ketika kita sholat, pada saat tahiyat kita mengulang-ulang dua kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama, sholat rukun Islam yang kedua. Ketika kita sholat, kita juga berpuasa. Ketika kita sholat, kita juga berzakat, menzakatkan hidup kita. Yang kelima, ketika sholat kita menghadap ke kiblat. Kiblat